Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat makrifat bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kejadian transaksi di Shopee, yaitu resi otomatis di input resi manual. Apa yang terjadi dan bagaimana kasus ini jika terjadi di Shopee? Nanti saya versus dengan di Bukalapak dan di Tokopedia. Nah, ini langsung saya chat kepada chat live yang ada di Shopee. Ini saya rekam, saya tanyakan, Kak, ini ada kasus resi otomatis di input resi manual. Kasus ini bisa berdampak perdata dan pidana. Mengapa? Karena ada pihak yang dirugikan secara perdata, ada pihak yang dirugikan secara pidana. Ada unsur penggelapan dan penipuan. Kenapa? Unsur penggelapannya terjadi ketika salah satu, baik itu Shopee atau JNE, menerapkan aturan uang hangus resi otomatis. Maka disinilah aturan baik yang dilakukan oleh JNE atau Shopee ketika menghanguskan uang ini. Aturan ini adalah menyalahi ketentuan hukum acara perdata dan kemudian masuk di ranah pidana. Mengapa? Karena di sini ada unsur aturan internal perusahaan yang masuk kategori penggelapan. Artinya di sini ada uang hak dari salah satu, baik penjual atau pembeli, yang dirugikan karena terjadi dua ongkos kirim. Nah, ternyata kasus ini di Shopee masih belum terselesaikan, masih belum finish. Ini saya cek di Shopee. Bagaimana? Nah, ternyata admin Shopee ini, karena saya sebut ada unsur ranah perdata dan pidana, walaupun nilainya kecil, tetapi pihak admin Shopee ini masih tidak memberi jawaban yang gamblang. Dari jawaban mereka akan diteruskan ke pihak terkait, minta nomor telepon dan email kami. Dan kemudian kasus ini sama pihak chat langsung diputus, mungkin tahu kalau direkam. Kasus ini memang saya rekam. Nah, konfirmasi dari pihak JNE mengatakan karena JNE-nya saya pakai JNE agen unit Wuluhan, saya ada di Balung. Kesalahannya sebenarnya ada di kedua belah pihak. Di pihak saya, versi JNE tidak menyertakan kode resi otomatis, tetapi di pihak JNE sudah tahu itu resi otomatis, mengapa dimasukkan di sistem secara manual? Seharusnya kasus ini tidak bisa terjadi karena sudah transaksi di Shopee itu sudah saya klik resi otomatis. Seharusnya secara sistem tidak bisa di-entry secara manual, maka transaksi ini harus batal. Ini biasa yang terjadi di si cepat sama si JNT. Kalau terjadi di JNT sama si cepat, maka operatornya langsung tanya, Pak, ini resi otomatis. Kasus ini, transaksi ini adalah resi otomatis. Nah, ternyata di JNE itu masih bisa masuk, dimasuki resi manual. Ini yang menarik dari kasus ini. Nah, disinilah perbandingannya antara si cepat, JNT sama JNE. Kalau si cepat sudah otomatis, kasus ini pernah terjadi, langsung transaksi ditolak karena diinput secara otomatis. Begitu juga di JNT. Di JNT itu sudah otomatis ditolak kasus ini. Tetapi di JNE kasus ini masih berjalan. Di entry oleh agen secara manual ternyata masuk. Nah, uniknya apa? Maka terjadi double ongkos kirim. Saya tanyakan ke Shopee, lantas kalau dikirim secara manual, mengapa itu bisa di entry? Nah, itu adalah terjadi karena di sistem JNE. Lantas yang saya tanyakan adalah kalau di JNT itu kan JNE menuntut agar saya membayar uang transaksi ongkos kirimnya itu yang nilai ya ratusan ribu. Sementara dari pihak Shopee ini kan resi otomatis, maka transaksi saya secara otomatis sudah tidak ada nilai ongkos kirimnya. Kalau saya harus membayar, maka terjadi ongkos kirim double. Ongkos kirim double ini yang masuk di sistem Shopee, yang nantinya pasti akan dilanjutkan ke pihak JNE ketika dikirim. Nah, problem inilah yang di Shopee sama
ketika terjadi pada JNE masih belum terselesaikan. Artinya ada sistem yang harus diperbaiki kembali, karena di sini bisa mengarah kepada unsur pidana atau perdata. Perdatanya di mana? Karena ada pihak yang dirugikan dan di situ ada double ongkir yang tidak dikembalikan kepada penjual atau pembeli. Kalau transaksinya ditolak, otomatis dikembalikan kepada si pembeli. Tetapi kalau transaksinya dilanjutkan, berarti otomatis harus masuk ke rekening penjual. Nah, sistem ini antara Shopee dan JNE belum jelas. Tapi kalau kasus ini diisi cepat sama JNT langsung tuntas. Dan kalau di Bukalapak kasus ini sangat mudah. Di Bukalapak sangat mudah. Tinggal klik langsung bisa diganti resinya itu. Resi otomatis bisa diganti resi manual dan uang ongkir otomatis masuk ke penjual karena penjual telah memberikan ongkos kirimnya secara manual. Nah, dari pihak JNE, dari pihak si Shopee, karena ini takut direkam, dan di situ saya sebutkan bahwa kasus ini ada unsur pidana dan perdata antara perjanjian Shopee dengan JNE kalau tidak diselesaikan dengan tuntas. Apakah yang diselesaikan itu di sistemnya JNE secara manajemen yang kurang bagus kalau dibandingkan dengan si Cepat atau si JNT yang mereka bisa menyandel kasus ini, tetapi di JNE tidak bisa. Nah, jadi problem ini sebenarnya banyak bermasalah di sistem JNE. Karena Shopee di sini hanyalah meneruskan. Shopee hanya membuat sistem transaksi otomatis. Tetapi seharusnya pihak Shopee juga membuat sebuah sistem yang jelas ketika seperti ini, seperti Bukalapak yang tegas. Karena ini adalah sebagai excellent service untuk melindungi pelanggan, untuk melindungi penjual, untuk membuat pelanggan nyaman, si penjual nyaman, sehingga sebuah excellent service harus dilakukan baik oleh pihak Shopee atau pihak JNE. Kasus ini nanti dari pihak si admin CS Shopee ini dianjurkan saya diminta email aktif sama nomor telepon. Nanti ketika telepon pasti saya rekam dan emailnya nanti saya rekam karena kasus ini akan berlanjut kepada sesi kedua. Nah, dari chat ini bisa dipelajari bahwa pihak si admin Shopee ini operator. Sebelumnya kasus ini sudah saya chat tapi tidak saya rekam. Sepertinya tidak punya jawaban dan ada miskomunikasi. Tetapi setelah dari kasus ini saya chat terbaru di atas adalah kasus ini bisa berdampak kepada unsur perdata dan pidana. Tolong pelajari dengan baik-baik. Nah, ternyata si admin ini langsung cekatan dan menyimak dan tidak berani menjawab sesuai dengan porsinya. Maka nanti akan dilanjutkan ke pihak terkait. Nah, di sini benar. Berarti ada solusi walaupun to be continuous bersambung. Yang menarik dari kasus ini lagi, untuk pengalaman kita para seller atau para seller ketika melakukan resi otomatis ya. Ketika sudah diklik resi otomatis, kalau itu dikirim kepada JNE harap hati-hati karena di JNE ternyata resi yang sudah diklik otomatis masih bisa diinput manual. Artinya begitu. Kalau diisi cepat sama JNT itu tidak bisa secara otomatis, maka akan batal. Beberapa kasus saya pernah terjadi, kalau terjadi resi otomatis dikirim manual tidak bisa, pasti akan ditolak oleh sistem itu dan tidak berjalan sistemnya itu di Shopee-nya tidak berjalan, tidak terkirim, barang belum terkirim walaupun di entry. Nah, ini itu secara otomatis memiliki proteksi yang kuat di sistem si cepat. Begitu juga di JNT. Kalau diklik resi otomatis kemudian saya kirim barang secara manual itu tidak terentry juga. Artinya di sini secara versus perbandingan ada tingkat manajemen, tingkat sistem yang lebih bagus. JNT sama si cepat itu lebih bagus. Kalau kantor pos jauh lah ketinggalan. Secara sistematis, secara resi otomatis kantor pos belum memiliki sistem ini dengan baik. Maka secara pribadi saya Marifat Bisnis itu tidak menggunakan kantor pos untuk sistem transaksi online di resi otomatis. Nah, ini sebagai perbandingan nanti akan kita evaluasi terus bagaimana ending kasus ini. Sebenarnya di kasus ini yang dimasalahkan bukan nilai uang yang hanya sekedar ya ratusan ribu lah.
bukan uangnya, tetapi bagaimana kita mengarah memperbaiki sebuah kualifikasi sistem, kualitas sistem, sebuah SOP sistem itu berjalan dengan baik. Apakah ketika ada unsur perdata, dalam hal ini double ongkir, ada aturan yang dirugikan? Kalau di pihak JNE secara lisan dari agen mengatakan bahwa itu hangus, saya harus membayar. Artinya aturan ini bisa digugat secara perdata. JNE bisa digugat secara perdata karena menurut undang-undang perdata dan yang berlaku di Indonesia, hal ini tidak boleh dan ini melanggar ketentuan undang-undang. Artinya ada sistem yang harus dirubah di JNE ketika ini terjadi, dan ini akan menjadi unsur pidana. Unsur pidananya di mana? Ketika JNE kasus seperti ini mengartikan uang ongkirnya itu hangus, padahal nanti transaksi di pusat, uang ini kan masuk antara kerjasama antara Shopee dengan JNE pusat. Artinya uang ini tetap masuk di JNE. Ketika JNE menerapkan sistem ini secara global, maka di sini ada aturan, ada SOP yang dibuat internal perusahaan JNE melanggar hukum karena di dalamnya ada delik aduan, delik penipuan, pemalsuan dan penipuan atau penggelapan. Bisa melakukan penipuan, pemalsuan dan penggelapan aturannya, maksudnya SOP yang ada di JNE. Artinya JNE secara legal harus banyak belajar lagi, harus memperbaiki sistem secara legal. Apakah aturannya itu merugikan pihak lain? Nah, disinilah pentingnya bahwa sebuah SOP itu harus ketika menyangkut publik, layanan umum di masing-masing unit perusahaan itu harus benar-benar digodok. Apakah aturannya itu bisa mengandung unsur delik, unsur perdata atau pidana? Ini kasus ini akan berlanjut dan karena belum selesai, dan pihak si JNE sebagai agen tadi malam juga saya katakan bahwa tolong sampaikan ke manajemen JNE pusat bahwa kasus ini mengandung unsur perdata dan pidana. Kalau saya bandingkan juga bahwa di si cepat sama JNT ini sudah tidak bisa di input kalau sudah versi otomatis, tapi di JNE mengapa bisa? Artinya ada kelemahan sistem, dan kelemahan sistem ini kalau ditunjang oleh SOP, aturan uang ini hangus dan si penjual, si pengirim saya harus membayar ongkos kirim lagi. Inilah unsur delik penggelapan. Artinya aturan-aturan yang dibuat oleh JNE mengandung unsur penggelapan, unsur penipuan dan ada unsur penggelapan, penipuan. Nah, di sini yang harus dievaluasi lebih jauh. Kenapa? Ini menyangkut delik umum, bisa delik bahkan delik perdata dan delik pidana dari dua kasus ini. Nah, jadi harus benar-benar bijak memahami kasus ini karena kasus ini bukan nilai uangnya, tetapi bagaimana sebuah SOP itu berstandar profesionalisme itu dijaga karena ini masuk layanan publik. Karena menyangkut layanan publik pasti ada perbandingan komparasi antara ekspedisi satu dengan yang lain. Pasti JNE akan dihadapkan kepada si cepat sama JNT bagaimana excellent service-nya terhadap menangani kasus-kasus seperti ini. Ketika JNE tidak merubah sistem secara baik, sistemnya itu dibenahi baik-baik di dalamnya yang menyangkut hal-hal soal keperdataan atau hal bahkan yang menyangkut kepidanaan ini tidak dibenahi dengan baik, hal ini akan merugikan bagi JNE. Jadi ini kasus ini akan berlanjut. Saya akan melihat dua sisi. Bagaimana dari pihak aturan. Nah, disinilah aturan daripada si Shopee atau si JNE ini harus memiliki harus memiliki sebuah pelayanan yang excellent service, benar-benar excellent service. Oh ya, tadi itu ada telepon masuk ya. Tadi itu ada telepon masuk 021. Saya melakukan live streaming ini mungkin itu dari Shopee ya. Itu mungkin dari Shopee, teleponnya Shopee. Setelah saya tadi live streaming ini saya hentikan, kemudian saya telepon balik, ya pasti nanti akan telepon balik. Sepertinya itu dari Shopee ya. Karena sebelum live streaming itu
chat ini saya lakukan sebelum live streaming tadi. Itu mungkin teleponnya Shopee. Nanti saya telepon lagi setelah saya melakukan live ini. Karena tadi saya reject karena saya melakukan live sehingga terekam di sini. Nah, kita lihat chat daripada admin ini, si Shopee sudah baik, sudah hati-hati, sudah sebagai CS ini sudah excellent service lah secara CS. Tetapi excellent service itu kadang-kadang tidak cukup ketika belum ada solusi. Memang CS ini ketika hal-hal yang menyangkut berat mungkin karena ada unsur perdata atau pidana disebut dalam chattingnya, itu mereka tidak berani karena memang harus dilimpahkan kepada pihak terkait. Oke, nah inilah review tentang bagaimana kasus resi otomatis ketika diinput dengan resi manual yang terjadi di Shopee antara ekspedisinya yang menggunakan JNE dan kemudian JNE-nya menggunakan JNE agen. Ternyata unik dan menarik, dan kita sebagai pebisnis online ini sebagai referensi, sebagai empiris, sebagai pengalaman juga harus benar-benar mencermati di manakah kelemahan-kelemahan sistem ekspedisi, di manakah kelebihan-kelebihannya, perbandingannya antara JNE, si cepat atau yang lainnya. Karena di Balung adanya JNE, si cepat sama JNT, maka saya pakai ketiga-tiganya ini. Yang lain tidak saya pakai karena belum ada di Balung. Nah, alokator pos tidak saya pakai karena si otomatisnya di Balung juga tidak bisa, harus ke Jember. Nah, oke. Inilah semoga kasus ini ada solusi terbaik dari Shopee juga dari JNE. Saya yakin kasus ini bisa diambil tindakan oleh si manajemen Shopee akan mengembalikan uang dan merubah sistem. Begitu juga di JNE, karena ini semata-mata hanyalah untuk perbaikan sistem antara penjual, pembeli, dan juga sebagai vendor marketplace, yaitu Shopee yang memiliki sebagai marketplace terbesar di Indonesia. Saya yakin excellent service akan diberikan yang terbaik mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, kita lihat nanti pada rekaman-rekaman berikutnya. Dan terakhir ini ya, chat ini admin ini menutup ya, langsung ditutup, langsung diputuskan. Biasanya ditanya apakah sudah jelas atau ini tidak, karena mungkin mengetahui kelebihan Shopee ketika direkam mereka yang juga tahu. Jadi sistem yang dilakukan oleh Shopee juga sangat-sangat bagus, bahkan CS-nya pun direkam aja tahu. Nah, artinya inilah kelebihan daripada Shopee. Jadi memang harus dilakukan seperti itu. Mereka mampu mendeteksi atau melakukan sebuah remote system CCS ini bahwa kamu direkam, nah, maka cepat akhirin. Nah, dan begitu juga cara mengakhirinya juga elegan dan sopan. Nah, semoga ada solusi terbaik, ada ketentuan SOP yang jelas terhadap kasus-kasus seperti ini. Maka online shop yang terjadi di Shopee sebagai marketplace terbesar saat ini di Indonesia, nomor 1 khususnya di handicraft ya, atau mungkin di lainnya lah, Shopee saat ini menurut saya nomor 1. Nah, ada perbaikan sistem dan kita lihat nanti pada episode kedua bagaimana jawaban di emailnya. Terima kasih. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.